Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pemaparan secara singkat mengenai perang melawan kolonialisme. Materi ini merupakan materi dari mata pelajaran Sejarah Indonesia tingkat SMA kelas 9 semester 1. Materi yang akan saya bahas yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis dan VOC. Kedatangan bangsa Barat di wilayah Indonesia pada awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Pedagang-pedagang Barat ini tidak hanya sekedar berdagang di wilayah kepulauan Indonesia, akan tetapi mereka memiliki maksud untuk menguasai perdagangan di wilayah Indonesia. Keinginan bangsa Barat untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya menjadi penyebab mereka melakukan monopoli perdagangan. Praktek monopoli tersebut akhirnya menimbulkan kerugian yang besar bagi pedagang-pedagang Indonesia. Keadaan inilah yang mendorong timbulnya perlawanan terhadap bangsa Barat. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap dominasi bangsa Barat pertama kali dilakukan untuk melawan Portugis. Portugis yang pada tahun 1511 berhasil menguasai Malaka. Portugis yang memiliki kedudukan yang kuat di Malaka mampu menguasai Maluku. Sementara itu, VOC yang mulai membangun kekuasaannya di Indonesia pada abad ke-17, meski hanya sebuah kongsi dagang, VOC mampu mendominasi kuat terhadap kekuasaan raja-raja di Indonesia. Berikut ini saya akan memaparkan beberapa perlawanan yang muncul di daerah untuk melawan dominasi kedua bangsa tersebut. Pertama, perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Komoditas utama yang dihasilkan Aceh adalah lada. Tanaman lada menjadi komoditas utama yang mendominasi permintaan pasar dunia. Oleh karena itu, Portugis berusaha menaklukkan Aceh agar dapat memonopoli perdagangan lada di wilayah Indonesia. Portugis yang berhasil menguasai Malaka ternyata dianggap ancaman bagi Aceh. Untuk menghadapi serangan Portugis yang bisa terjadi sewaktu-waktu, Aceh melengkapi kapal-kapal dagangnya dengan senjata, prajurit, dan meriam. Aceh juga melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain, seperti Turki, Calicut, dan Demak. Portugis berusaha menaklukkan Aceh dengan cara menyerang pertahanan Aceh. Selain itu, Portugis juga mengganggu kapal-kapal dagang milik Belanda. Bagi kerajaan Aceh, tindakan Portugis ini telah mengganggu kedaulatan kerajaan Aceh. Oleh karena itu, Aceh mulai mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Portugis. Setelah kekuatan Aceh dirasa cukup, Sultan Salahuddin Riayat Shah Kahar memimpin pasukan Aceh untuk menyerang Portugis di Melaka. Portugis harus berjuang keras untuk mengalahkan pasukan Aceh yang datang secara tiba-tiba. Serangan ini dibalas oleh Portugis pada tahun 1569 dengan menyerang balik Aceh. Serangan Portugis ini dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar. Sultan Iskandar Muda kembali mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Malaka. Selain untuk mengusir Portugis, Sultan Iskandar Muda juga ingin menguasai Malaka untuk mewujudkan mimpi menyatukan Sumatera Utara dan Malaka. Sultan Iskandar Muda menyediakan kapal-kapal baru yang dapat memuat 600-800 prajurit. Kekuatan pertahanan darat Aceh juga ditambah dengan mendatangkan kuda-kuda dari Persia, menciptakan pasukan gajah dan milisi infanteri. Sultan Iskandar Muda juga menempatkan pengawas di jalur-jalur perdagangan untuk mengamankan wilayah kekuasaannya. Pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatannya untuk menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi, serangan ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka.
Pada tahun-tahun berikutnya, pasukan Aceh dan Portugis terus saling menyerang, tetapi baik Aceh maupun Portugis sama-sama tidak saling menguasai. Perjuangan Aceh untuk mengusir Portugis telah dilakukan dengan gigih. Akan tetapi, usaha tersebut belum mampu mengusir Portugis dari Malaka. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, kedudukan pemimpin Aceh berada di tangan Sultan Iskandar Thani. Sultan Iskandar Thani tidak secakap Sultan Iskandar Muda, sehingga kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Pada tahun 1641, Portugis akhirnya keluar dari Malaka karena kedatangan VOC. Yang kedua, perlawanan rakyat Maluku. Kepulauan Maluku merupakan daerah pusat penghasil rempah-rempah. Maluku dikuasai oleh dua kerajaan yang saling bersaing, yaitu Ternate dan Tidore. Persaingan kedua kerajaan tersebut semakin meruncing saat keduanya melakukan kerjasama dengan Spanyol dan Portugis. Kerajaan Ternate melakukan kerjasama dengan Spanyol dan Tidore bekerjasama dengan Portugis. Akan tetapi kerjasama Ternate dan Spanyol tidak berlangsung lama karena berdasarkan perjanjian Saragossa, Spanyol harus meninggalkan Maluku. Perjanjian Saragossa adalah perjanjian yang dibuat antara Spanyol dan Portugis, yang mana kedua bangsa ini saling berseteru antara satu dan lain. Melihat perseteruan itu, Paus Julius II akhirnya turun tangan dan menengahi perseteruan Spanyol dan Portugis dengan perjanjian Saragossa pada tahun 1528. Salah satu isi perjanjian Saragossa adalah Spanyol harus kembali ke Filipina dan Portugis tetap berada di Maluku. Perlawanan terhadap Portugis. Setelah mengetahui Ternate menjadi pusat utama perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku, Portugis berniat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Bahkan, Portugis ikut campur dalam urusan pemerintahan Ternate. Tindakan Portugis tersebut akhirnya memancing kemarahan rakyat Ternate. Pada masa pemerintahan Sultan Hairun, rakyat Ternate bangkit melakukan perlawanan terhadap Portugis. Sultan Hairun mengobarkan perang untuk mengusir Portugis dari Ternate. Perlawanan tersebut mengancam kedudukan Portugis di Maluku. Keberadaan Aceh dan Demak yang terus mengancam kedudukan Portugis di Malaka menyebabkan Portugis di Maluku kesulitan mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, Gubernur Portugis di Maluku, Lopes de Mesquita, mengajukan perundingan damai kepada Sultan Hairun. Lopes de Mesquita mengundang Sultan Hairun. Dengan cara tersebut, Sultan Hairun berhasil ditangkap dan dibunuh oleh Lopes de Mesquita. Akan tetapi, peristiwa pembunuhan Sultan Hairun justru semakin meningkatkan kemarahan rakyat. Bahkan seluruh rakyat Maluku dapat bersatu melawan Portugis. Di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, rakyat menyerang pos-pos perdagangan dan pertahanan Portugis di Maluku. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Strategi tersebut berhasil mengalahkan Portugis. Pada tahun 1575, Portugis meninggalkan Maluku. Setelah kepergian Portugis, Ternate berkembang menjadi kerajaan Islam terkuat di Maluku. Perlawanan terhadap VOC. Setelah kalah dari pasukan Sultan Hairun, Portugis melarikan diri ke Ambon. Pada tahun 1605, VOC berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Selanjutnya, VOC bekerja sama dengan rakyat Maluku menanam cengkeh. Akan tetapi, berbagai kebijakan VOC justru merugikan rakyat. VOC membatasi jumlah tanaman rempah-rempah agar harganya tetap tinggi. Pada tahun 1680, VOC berhasil menjadikan Tidore sebagai salah satu daerah bawahannya. Penempatan Tidore sebagai daerah bawahan menimbulkan reaksi keras dari Sultan Nuku. Sultan Nuku seharusnya menjadi Sultan Tidore, tetapi VOC justru mengangkat Putra Alam sebagai Sultan Tidore. Perlawanan Sultan Nuku mendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku yang merasa tertindas oleh VOC. Berkat kegigihannya, Sultan Nuku berhasil mendapatkan dukungan dari Sultan Ternate, pimpinan Raja Ampat, dan orang-orang Gamrange dari Halmahera. Perlawanan Sultan Nuku berhasil membuat Belanda kewalahan. Serangan dengan kekuatan besar dan bertubi-tubi dari pasukan Sultan Nuku
yang mendapat dukungan dari Inggris berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Sultan Nuku diangkat sebagai sultan yang berdaulat dan Tidore tidak lagi menjadi daerah bawahan dari VOC.